sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kateda. Kateda, dipersilakan. Oke, semuanya sebelum kita masuk, aku mau undang kita untuk berdoa dulu yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami sekali lagi berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarkanlah sharing hari ini akan diberitakan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan biarkanlah perkataan-Mu dan keinginan-Mu yang melingkupi kami, dan berikanlah kami hikmat agar kami bisa mengerti apapun yang ingin Engkau sampaikan pada kami, dan tolonglah Tuhan supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, salam kenal semuanya teman-teman. Aku Theodora Tara, tapi kalian panggil aja Kateda. Sekarang aku sedang kuliah jadi mahasiswa di Psikologi UI. Pada tema hari ini kita akan ngomongin pertemanan di pandemi. Nah, sedikit sebelumnya kita masuk ke materi, sejujurnya aku waktu tahu tema ini, aku ngerasa ini bukan hanya hal yang dialami adik-adik aja atau teman-teman. Karena aku ngerasa aku juga mengalami hal yang sama. Jadi di sini aku mau menyampaikan sharing aja, dan pengalaman yang aku alami, aku juga pengen ngomong kalau misalnya mungkin adik-adik yang baru mau masuk SMP atau SMA belum tentu mendapatkan pengalaman kayak kita yang offline gitu. Jadi perlu banget mengetahui kenapa butuh pertemanan di pandemi ini. Oke teman-teman, bisa lihat gambarnya. Ada yang tahu nggak itu siapa? Kan bisa tulis di chat atau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Teman-teman yang tahu boleh langsung di chat. Gak apa sih kalau nggak tahu juga. Bukan Kak, bukan Yusuf. Tunggu aja dulu Kak. Kayaknya udah ada yang jawab sih, iya. Iya, jadi benar teman-teman, itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh, mungkin kalian bertanya-tanya sih, kenapa Kak kok ada gambar Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jadi, aku ambil contoh pertemanan yang ada di Alkitab. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bisa dilihat gambarnya. Mereka waktu itu kan dimasukkan ke perapian karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Nah, dengan ini kita bisa melihat contoh pertemanan yang saling menguatkan dalam Tuhan. Gitu. Kalian bisa juga baca lagi cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk bisa lebih lagi mengerti bagaimana pertemanan bisa membantu mereka melewati berbagai masalah. Nah, kalian juga pasti ngerasa, emang penting ya Kak untuk berteman? Emang iya ya? Penting gak sih? Lanjut. Jawabannya, do we need friends? Jawabannya penting teman-teman. Tapi apa sih alasan-alasan yang harus memungkinkan kita untuk terus berteman? Yang pertama itu, alasan pertama Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi satu sama lain. Dari Kejadian 2 ayat 18a, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu di Pengkhotbah 4 ayat 9-10, Tuhan juga menyatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Lalu ayat yang 10 juga ngomong, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi Tuhan menginginkan kita, orang-orang yang percaya, untuk berteman. Kita pasti tahu dong kalau Tuhan sudah memberikan kita banyak kasih dan memberikan kita contoh bagaimana kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu Tuhan menyuruh kita untuk bisa lebih berteman dan mengasihi satu sama lain. Oke. Alasan kenapa kita harus punya teman adalah berteman membantu memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Jadi kita ngomong secara saintifik sebentar teman-teman. Jadi udah dibuktikan kalau anak-anak dan remaja yang bersekolah akan lebih baik dalam mengelola emosi mereka saat berteman.
dan memiliki banyak interaksi dengan sesamanya. Jadi kalian-kalian yang sedang masuk SMP dan SMA itu sudah dibuktikan kalau emang sangat baik untuk bisa terus berteman dan memiliki banyak interaksi dengan sesama kalian. Karena itu kalian bisa merasakan bahagianya, merasakan sedihnya, dan juga merasakan bagaimana kalian bisa bekerja sama di dalam suatu komunitas gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk alasan ketiga, mungkin alasan ini, kemampuan untuk bisa membangun soft skill di masa depan, itu mungkin nggak akan kalian rasakan sekarang ya teman-teman, tapi ini sangat penting buat kalian nanti di masa depan. Nah, melakukan interaksi dengan teman memerlukan kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan hal ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dan negosiasi di masa depan. Nah, kalian mungkin ngerasa sekarang nggak kelihatan pentingnya ya, tapi ini sangat penting kalau kalian nanti udah lebih besar, kayak udah kuliah, atau nanti maybe one day udah kerja juga. Kalian pasti bisa tahu dampaknya kalau langsung berteman dan mencoba untuk ngobrol duluan itu gimana. Gitu, teman-teman. That's why kita perlu untuk bisa meningkatkan pertemanan. Gitu. Oke, tapi pasti kalian bertanya-tanya dong, Kak, kalau gitu caranya gimana sih biar bisa berteman dengan baik? Dan bagaimana biar kita bisa lebih pede gitu. Nah, aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku juga. Jadi waktu itu aku juga sebenarnya udah dapat kesempatan untuk kuliah secara offline ya teman-teman. Jadi aku punya kesempatan untuk ketemu langsung. Tapi di saat itu aku ngerasa masih belum kenal banyak teman gitu, karena baru 1 tahun gitu. Nah, aku ngerasa harus nih aku cari teman lagi gitu. Harus cari teman lagi, mau nggak mau berarti aku harus cari teman secara online waktu tahun kedua. Nah, waktu tahun kedua, awalnya aku sebenarnya orangnya agak pendiam ya teman-teman. Aku nggak terlalu jago mulai ngobrol duluan gitu. Tapi setelah membaca ayat tadi yang pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, aku menyadari Tuhan mau supaya kita keluar dari comfort zone dan bisa menyentuh teman-teman lain gitu. Jadi aku mulai berusaha untuk chat teman-teman aku duluan, padahal sebelumnya aku nggak pernah, pasti selalu teman-teman aku lain yang duluan ngechat aku. Terus ternyata reaksi mereka tuh baik banget, mereka ngerasa ternyata Teda juga menghargai kita ya, ternyata Teda juga suka menceritakan pengalamannya dan segala macam. Jadi di sini aku pengen kasih tahu kalau ke teman-teman, ternyata dengan berteman itu nggak kita mungkin merasa awalnya takut atau nggak enakan sama teman-teman lain, tapi dengan mencoba untuk memulai duluan itu akan lebih baik dan teman-teman yang lain pasti akan senang untuk mendapatkan chat dari kalian. Gitu. Oke, itu sedikit dari pengalaman aku sih. Nah, cara pertama yang mungkin bisa membantu kamu untuk lebih berteman kepada teman-teman lain itu yang pertama, lebih atentif terhadap teman-teman sekitar kamu. Maksudnya atentif tuh apa sih, Kak? Jadi atentif tuh maksudnya lebih peka kali ya. Bahasa gaulnya lebih peka gitu. Jadi lebih peka terhadap sekitar kamu. Kayak misalnya ada teman yang kamu lihat kayaknya dia kesusahan deh dalam pelajaran, atau ih kayaknya dia lagi sedih deh karena sesuatu, kamu bisa banget tanya langsung, halo teman, kamu kabarnya gimana nih? Nah itu bisa jadi suatu pemicu pembicaraan teman-teman. Jadi itu bisa membuat mereka merasa, oh ternyata Teda atau Afia atau misalnya Bang Aldo ternyata ini ya perhatian ke kita gitu. Nah, untuk tip kedua, percaya diri and be yourself. Nah, ini mungkin bisa sangat membantu untuk teman-teman yang mau masuk SMP dan SMA ya, yang belum punya teman sama sekali dan pengen punya teman baru. Hal pertama yang kalian harus ingat itu, kalau
pastinya teman-teman nggak mau dong, pastinya teman-teman mau dong punya teman baru dan nggak mungkin orang lain ngomong enggak ke teman-teman baru gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu pemikiran aku yang mengganggu aku cuman karena aku merasa takut gitu. Jangan takut teman-teman karena teman-teman yang lain pun ngerasa gitu. Akan lebih baik kalau kamu merasa percaya diri dan yakin kalau kamu bisa memulai duluan dan berteman dengan mereka gitu. Jadi jangan teman-teman insecure gitu, pede aja. Oke, lanjut. Nah, tips ketiga, of course kalian tahu dong sekarang teknologi udah canggih banget dan kita gunakan teknologi yang udah ada. Jadi kita gunakan games atau media untuk lebih mempererat hubungan. Kayak misalnya lewat Zoom kalian bisa lebih banyak video call gitu. Kayak tadi yang Bang Andrew juga udah bilang testimoni, bisa kalian belajar bareng, bisa kalian main game bareng, bisa kalian saling ngobrol pokoknya. Jadi dengan media yang udah ada dan teknologi yang canggih, kalian gunakan itu untuk bisa lebih lagi dekat ke teman-teman kalian. Lalu untuk tip keempat, don't forget to keep in touch. Maksudnya ini tuh, kalian kalau misalnya misalnya udah kenalan nih, nggak mungkin berhenti di situ ya. Jadi pasti kalian harus tetap terus kasih tahu keadaan kalian dan cerita kalian, tetap terus berinteraksi. Jadi nggak cuma untuk misalnya pelajaran aja gitu, bisa juga untuk keadaan di sekitar dia, keluarga dia. Jadi kalian bisa lebih lagi tanya-tanya tentang hobi dia, kesukaan dia. Kan bisa tanya tentang semua itu. Dan dengan itu, teman-teman kalian akan merasa nyaman juga untuk bertanya dan cerita ke kalian. Dan pastinya kalian akan lebih dekat. Oke, untuk tip kelima, jangan lupa teman-teman mendoakan teman-teman di sekitar kalian. Jadi misalnya ada teman-teman yang mungkin kalian merasa ingin lebih dekat, atau ingin lebih, atau misalnya ada teman-teman yang mungkin awalnya kalian kurang dekat atau kurang enak hubungannya, kalian mau lebih mendekatkan diri kepada mereka, kalian bisa banget berdoa untuk mereka. Dan juga mungkin berdoa untuk keadaan mereka, supaya mereka bisa lebih membuka hati untuk bisa berteman. Tapi tentunya kalian harus ingat, pertemanan itu tidak akan selalu lancar ya teman-teman. Of course, ada ups and downs-nya, ada naik turunnya, dan nggak semua orang mungkin akan menyukai kita. Tapi kunci yang paling penting untuk diingat adalah kita harus terus mengandalkan Tuhan dan menyadari bahwa karena kemurahan dan kasih Tuhan, kita bisa mengalami kasih-Nya. Oleh karena itu, teruslah mengasihi teman-teman kita sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Nah, sebagai penutup, aku ngambil ayat dari Yohanes 15 ayat 12-13 yang berbunyi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, sekian dari sharing aku dan firman yang telah dibagikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ada juga nih teman-teman pertanyaan diskusi dan refleksi untuk breakout room nanti. Yang pertama, bagaimana kondisi pertemanan kalian? Yang kedua, setelah mendengar firman ini, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga dan memperluas hubungan pertemanan kalian? Oke, sekian dari sharing aku. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas sharingnya, Kak Teda.